pertanyaannya tuh nggak gampang, jadi nggak Maksudnya usah. nggak gampang, berarti susah ya? Maksudnya nggak susah, tapi kadang Kak Bella itu zolim sama aku. Nazira tuh kayak apa ya? Ya dewasanya kelihatan, terus dia bisa mengertiin posisi aku sebagai kakak perempuannya yang cerewet, galak, posesif. Jadi sekitar masih 500 meter dari kantor lah. Oh, yang gue mau diculik. Iya, waktu gue mau diculik, gila gue paniknya kayak gimana. Hai teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Amar Zira. Oke. Jadi di sebelah kanan aku ini ada Umi aku, Umi yang melahirkan aku. Aku manggilnya Umi Tini. Ini Umi aku, dan satu lagi ini di sebelah kanan kiri aku ini kakak perempuan aku, kakak perempuan satu-satunya, Kak Bella, teman-teman. Jadi kalau kalian bisa follow Instagramnya Bila apa? Bila ASK. Kalau Umi aku Hartini Subandi, Umi ya? Iya, Hartini Hartini Subandi. Subandi. Jadi kalian bisa follow kalau misalkan kalian kepo sama keluarga aku. Jadi kita bertiga adalah perempuan yang ada di lingkaran family aku. Jadi aku itu 5 bersaudara dan 3 dari sebagian itu adalah laki-laki. Yang perempuan tuh cuman aku sama Kak Bella, dan Umi perempuan juga gitu. Masa iya Umi gua cowok gitu kan. Jadi gini sebenarnya Umi, Kak Bella, Zira tuh pengen adain ngobrol di sesi Amar Zira Channel, karena sebagian orang juga nge-request pengen tahu sih kedekatan antara kita gitu loh, keluarga Zira tuh deket banget atau gimana kayak gitu-gitu. Dan mereka kepo sama personality dari Umi dan Kak Bella. Karena kan yang mereka tahu hanya yang mereka lihat di novel atau sebagian yang aku ceritakan di beberapa podcast kayak gitu. Dan aku pengen ngasih tahu ke kalian, this is my family. Mereka adalah family aku, dan tentu pondasi terbesar selain Bang Amer gitu, yang bisa membuat aku bangkit sampai sekarang. Jadi aku pengen cerita dan deep talk ya sama 2 wanita hebat ini. Kok jadi deg-degan ya? Gak apa, santai. Kita membangun suasana aja. Jadi Jira udah bikin pertanyaan ini, Kak Bella. Okay. Pertanyaannya tuh nggak gampang. Jadi Maksudnya nggak gampang, berarti susah ya? Maksudnya nggak susah. Jadi bisa santai. Kirain susah gitu kan, kayak soal ujian. Kita pertama kayaknya kurang afdol kalau misalkan aku nanya Kak Bella dulu. Kita nanya Umi dulu. Yes. Oke, apa Kayak siap lagi ujian ya, pemilihnya? Apa? Mi, ini kan Umi kan nih, kita anak perempuan cuman 2 nih, Mi. Umi bisa ceritain gak sih waktu yang Umi ingat dari kita berdua tuh, pertama misalkan siapa anak Umi cewek yang paling centil? Ya, waktu yang paling centil di antara 2 ini ya kakaknya. Maaf pemirsa. Nabila ini yang paling centil. Pada masanya. Jadi Pada gimana masanya. Kakak bisa pembelaan gak? Kenapa bisa Umi bilang Kak Bella centil? Apa Mi yang buat Kak Bella centil? Apa ya? Coba Bella pengen Ya, tahu nih. karena Kok jadi saya yang balik nanya? ya dulu nih waktu sekolah misalkan ya, dia suka main dalam gerak-geriknya, genit gitulah. Tapi dalam masanya tuh ya, dari waktu lagi sedang-sedangnya remaja puber, SMA kelas 1 Mungkin lah. zaman dulu tuh kan zaman-zaman SMA itu kan angkatan tahun aku ya, lagi zaman-zamannya pakai sendal crocs gitu kan, terus jam mono gitu. Mungkin lebih ke nih pengen punya ini Nah, gitu itu. loh. Jadi Iya. pengen kayak teman-teman yang lain gitu, kayak misalkan rok juga gitu kan, pakainya sepan gitu sih. Mungkin lebih tepatnya kayak gitu kalian ya. Ya, Kalau Zira menurut Umi gimana waktu Kalau Zira- waktu zaman waktu itu? Waktu Zira kecil. dari kecil kalem. Kalem. Oh iya, pendiam. Terus kalau apa-apa gimana caranya deketin Umi. Kalau bicara dulu misalkan Umi gitu. Kalau dia, Jadi beda guys antara Najir dan Bella. Kalau Bella pengen sesuatu itu nggak baik-baik. enggak langsung. Kadang paling ekstrim apa? Kabur. Itu udah paling keren deh. Nih pengen ini dong. Terus nggak dibeliin sama Umi, kabur. Ya gitu. Tapi kaburnya gue nginep di rumah teman.
teman sahabat, waktu itu gue punya Iya. sahabat teman sekolah. Pernah Tapi- dia begitu, iya, tapi nggak pada saat pulang itu, iya. karena pengen sesuatu. Umi nggak beliin, jadi nginep di rumah temannya, nggak pulang. Akhirnya Umi dengan ini Jemput lagi Aku kan? masih SD cari, ya. itu SD dia. kelas 5. Ayo dek kita cari kakak nih kemana nih, karena Umi pikiran nih. Tahu-tahu di temennya. Lanjut. Tadi ada iklan dulu guys. Ada kembaran aku datang. Jadi aku senang banget sebenarnya hari ini tuh keluarga aku kumpul semua. Cuman Kareja yang nggak ikut karena apa namanya dia jauh kan di Jakarta dan Karena dia pertama sibuk kerja, ya, sibuk lagi banget. kerja juga jadi dia nggak datang gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya rasa. Umi kan cuman punya anak cewek 2 nih. Rasa Umi setelah kita kan udah pada dewasa, ibaratkan Udah rumah tangga dua juga. rumah tangga dua-duanya, perasaan Umi gimana? Waktu sebelum nikah nih ya, kalau sudah dua-duanya remaja, Umi tentu saja merasa was-was. Kalau sekolah, kan Umi suka tanya juga temen, kalau dia suka telepon juga, Dek di mana, Iya. terus pulang jam berapa. Ya, Itu kalau waktu pas misalkan waktu pas aku udah SMA ya teman-teman. iya itu udah Waktu kita SMA. udah, jadi kakak aku nikah, terus alhamdulillah apa namanya kakakku ngebawa kita semua ya, ngebawa Iya. kita semua dalam satu rumah lagi. Jadi di situ Rumpun. satu rumpun lagi. Iya, suka ditanyain, Dek udah di mana? Ya begitu. Pulang jangan malam-malam. Dulu waktu masih kecil pun SD ya, Ya SD. masih SD, Umi suka antri yang kecil, yang si Bontot Umi anterin, sambil juga lihat kakaknya. Nah ini cerita lucu nih. Jadi Waktu aku SD. waktu SD itu kita tinggal bareng tuh aku sampai lulus SD ya teman-teman. Iya kan lulus Iya, SD dari SD sampai lulus dari kelas 4, 5, 6 kelas 4, 3 5, kali 6. kelas 3 ini kelas 1. Kelas 3 Abi kan baru wafat kelas aku kelas 3. Pokoknya Iya, Umi setahu sudah aku, ada di sini. kelas 2 aku SMP. Kelas 3 kan aku? Iya. Iya. Najira kelas 3, aku SMP kelas 3. Ini Mau naik masuk kelas 2 SMA. SD. Nah, tahun 2010 lah ya, tepatnya tahun 2010. Safwan masih TK besar. Nah, itu Nah, Abi kalau wafat. yang ini yang Umi sudah kesini, Iya, berarti kan itu 1 tahun. Awan kelas 2 Kelas 1 TK. TK ya? TK. Iya, waktu Mi. Umi kesini ya. Iya, Oh, iya, Umi waktu TK. kumpul sama kita tuh yang paling bontot, Safwan tuh TK, Najira kelas 3, Bella Naik ke SM kelas 3. Iya, Najira Naik kelas kelas 3, 3. Bella SMA, mau naik kelas SMA. Mau naik SMA aku. Iya, pokoknya pada saat itu Lagi libur sekolah. Iya, pokoknya pada saat itu Umi kan datang nih ke kita. Dan dulu itu Umi tuh ngasih tugas ke kita berdua nih. Yes. Kak Bella itu kerja pagi, Bebenah pagi. bebenah pagi, aku bebenah sore. Tapi kadang Kak Bella itu zolim sama aku. Jadi dia tuh sok-sokan pura-pura nih, Bella ada tugas harus berangkat pagi-pagi, nanti Zira aja yang bebenah. Nanti gantian Bella yang sore. Udah tuh ya, ternyata sore dia belum pulang juga, akhirnya gue lagi yang Iya, begitu emang dia. Itulah fungsinya punya adik perempuan, guys. Tapi dulu tuh aku benci banget karena pada saat itu kan aku punya adik kan, Awan, mereka pada main, apa sih namanya, pada main tuh, aku pengen main tapi gak boleh sama Umi karena belum bebenah. Iya, karena harus bagi tugas. Dulu kan tugas Dira ini, tugas kakak Iya. seperti ini. Umi tugasnya masak, ngegosok, bikin kue untuk jualan. Iya benar, dulu aku suka Dulu jualan. aku karena Tapi almarhum yang udah aku ingat meninggal, juga mungkin itu iya. setelah aku sudah SMA. Tapi sebelum kalian besar ya, dengar, sebelum kalian besar nih, tugas saya juga banyak. Iya, jadi emang Iya. punya menjadi perempuan. Berdua dalam keluarga Iya. dan punya tugasnya pada masanya gitu. Iya. Jadi Kak Bella waktu itu mengurusin AD3 di saat Najira, Arfa, Safan tuh masih istilahnya baru meletek. Baru meletek. Jadi sampai mereka tuh SD. Iya. Nah, pokoknya lucu deh kalau inget lalu tuh masa kayak kecil ya. dulu Tapi kan emang dulu nyebelin sih sebenarnya, cuman kalau sekarang udah gede ngelihatnya malah jadi oh yaudah Lucu aja. lucu aja. Jadi kayak apa tapi kalau namanya? yang paling happy itu waktu masih ada tentunya almarhum. Oh jelas. Abi, Ya abi, walaupun abi, jadi walaupun kita Walaupun- ditinggalin pada masa kecil itu, walaupun kita punya cerita singkat, tapi sampai sekarang tuh masih kita bisa kenal. Iya, Ya benar. walaupun kalau dibilang tahun 2010 itu posisinya Najira masih kecil. Terus kecil. Safwan yang paling bontot tuh masih kelas 1 TK. Nggak Kelas 1. mungkin gitu punya ingatan memori yang cukup Iya. banyak, tapi Awan juga sebenarnya Awan tuh dia
Masih sama barangkali lupa ke kita suka ikut abinya. Pokoknya kalau mau lihat wajah Abi lu ngaca aja. Iya, jadi adik kita yang botot nih mukanya tuh almarhum Abi banget, mirip banget gitu. Jadi untuk dibilang kenangan itu kalau untuk Najila Arfa Safan tuh kayak sedikit ya. Lebih banyaknya kayaknya aku sama Reza di kakak yang pertama. Karena mungkin aku lebih udah ngerti lah SMP, udah banyak cerita lah gitu. Cuman kalau Najila Arfa Safan kalau untuk memori kayaknya sedikit sih. Paling makanya kalau untuk foto ataupun apa ya kita nggak punya foto. Paling saling mengenal cerita masa kecil aja ya lagi main. Ada sih foto-foto ada. Ya tapi maksudnya kan mereka nggak ada kayak cerita gitu kita nggak ada foto keluarga yang memang Nazira masih ingat gitu, nggak ada. Jadi Jira aja nggak punya foto bayi tau gak sih? Ada sih yang lucu-lucu, Itu ada udah waktu TK. bayi. Itu udah TK. Kalau foto bayi nggak ada, lu juga nggak ada kan, Wan? Jadi kita nggak punya foto bayi, guys. Nah, Jira tuh sebenarnya punya cita-cita pengen foto keluarga karena udah di usia sekarang ya, udah mau jalan 22 gitu, 23. Kayak sedih aja setiap datang ke keluarga orang tuh mereka punya foto keluarga dan kita nggak punya. Jadi mudah-mudahan aja nih kita nanti bisa foto keluarga full team gitu loh. Karena kemarin tuh sebenarnya kita udah niat, cuman ada aja yang nggak datang gitu loh. Entah itu si Arfan, entah Kareja, entah Papa atau yang lain kan. Jadinya betul. Jadi nggak pernah ada barengan gitu. Iya, Nah, sekarang udah kumpul nih semua, satu yang nggak ada, Bapak doang. Iya, jadi Masa ya kita foto keluarga Bapak nggak ada? For information, Papa itu Papa sambung kita. Sama kita. Masih banyak tugas, Mm-mm. suka ke dinas juga, jadi masih sibuk. Iya gitu. Tapi Umi gimana punya anak perempuan nih dua cantik-cantik gak? Gimana Mi perasaan? Ya alhamdulillah Umi punya anak perempuan 2. Kata orang sih cantik gitu ya. Kata Nggak semua orang. Tapi ya katanya sih gitu, anak Umi alhamdulillah cantik-cantik. Amin, masya Allah. Berarti Umi bangga, apalagi cantik hati, Amin, ya baik, amin. ramahnya Umi senang juga. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, keduanya soleh. Kenapa? Ingat lah waktu dari kecil Umi suka tentengin anak-anak ke musola. Iya. Jam 5 subuh Umi sudah bangunin, sudah harus mandi, wudu, Umi bawa ke musola. Iya, Jadi sudah Umi biasain mengenal agama. Sampai akhirnya aku ketemu Abang Sampai Budi. ketemu Budi, iya. untuk Karena Umi Anak sering masuk bawa ke ke masjid anak-anak lah. Terus ajarin ngaji, sholat tentunya sholat. Yang penting agama dulu. Dari kecil Umi sudah didik kayak begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun ibaratkan ya dalam keadaan yang misalkan Sudah nggak ada nggak ayah, terus problematika hidup, Ya, perjalanan yang cukup perjalanannya panjang, seperti apa ini, sih kesalahpahaman antar keluarga saling menyakiti keluarga. kayak gitu-gitu, enggak membuat kita, aku, kakak tuh ibaratkan terjun ke dunia yang tidak semestinya gitu. Alhamdulillah, karena memang basically walaupun dari keluarga yang nggak begitu Broken harmonis home. ya, broken home, secara agama itu kita ditanamin dari kecil kayak gitu. Sama untuk Umi seperti sudah Umi ajarin dari kecil. Umi tenteng mana jauh ngajar ngajinya kan ke mana namanya, ke Jaya 8, ke zaman Jaya. Jakarta aku Zaman di nggak- Jakarta, nggak- kan. nggak ngejamanin. Kalau kan dulu aku di Jawa. Iya, di Jawa, TK di Jawa. Karena apa? Dulu kalau misalkan punya anak kembar itu harus dipisah. Katanya nih, kalau selalu bareng emang sakit-sakitan. Saya ngerasain kok ngurus kamu. Beneran, Beneran, makanya waktu kalian bukannya masih sama-sama. tidak sayang Umi, hanya karena kata kakak udah pisahin dulu yang kembar seperti itu. Harus pisahin dulu. Tapi Mi, kenapa dulu yang dipisahin aku? Kenapa gak si Arpa aja? Karena semuanya pengennya Najia tuh lucu. Jadi Kalau guys di sini harus jangan ada salah paham untuk kembarannya Najira ya. Iya. Kenapa harus Najira yang dioper? Bukan karena Eh, kamu yang ganteng, dijauh. kamu ganteng. Arpa, kamu Karena Mi. kamu ganteng, hanya lebih cantik kan kembaran kamu. Umi Iko anaknya banyakan laki-laki. Jadi nggak mau, udah yang perempuan aja. Keduanya dia ini orang Karena emang lucu. Najira tuh waktu bayi tuh bule guys. Lucu kayak orang Matanya bule. biru. Iya. Nanti kita tempel foto Najira waktu kecil. Bukan mata biru sih, aku tuh dulu matanya cerah berbinar. cerah berbinar gitu. Iya, aku mata biru. Kayak kecoklat-coklatan, Sampai coklat sekarang kan mataku berbinar. mata biru. Mata biru. coklat. Berbinar gitu. Mungkin Kayak kalau- pakai ini, Toplen. soplen. Padahal enggak. Kalau Nazira dulu mata biru, mata berbinar alami. Kalau Bella mata biru soplen, guys, yang ngikut-ngikutin. Aduh.
Oke, jadi mau nanya ke Kabela. Kabela, gimana perasaan kakak punya adik cewek? Oke. Yang adik ceweknya tuh jenisan gue gitu loh, yang pendiam, yang apa namanya? Pager. Ini dah. Kalau masih kecil belum ada cerita karena ya masih diurus gitu loh, masih kayak di apa sih namanya ngasuh Among. gitu kan, diamong, belum ada gimana. Nah setelah Nazira gede nih Ya, karena ya, emang basically kita secara personal waktu masa pertumbuhan kita nggak sering bareng. iya nggak sering Jadinya bareng. kita ketemu saat personality kita udah pada kebentuk, kakak kebentuk. Jadinya kadang alasan kenapa kan banyak antara cewek-cewek tuh Iya, berantem berantem. antara baju antara Iya, ini iya. gitu kan. Kalau aku tuh sama Kabela dari dulu nggak gitu. Iya betul. Karena usianya jauh. Usia Jauh. terpaut jauh, dan Kabela itu karena usia juga kan. Terus Punya kita- adik satu-satunya cewek. ada satu-satunya Satu aku, cewek. dan aku jauh dulu. Jauh. Kita tuh jarang ketemu kan. Jarang ketemu karena aku Jadinya- ngerasain sama Nazira bersama-sama kemana-mana bareng. Enaknya punya di perempuan itu setelah Nazira konteksnya waktu itu keluar Yang dari keluar dari pesantren, pesantren. kan maksudnya Bella sudah menikah, sudah punya keluarga, tapi pada saat itu ngambil Nazira lagi, Iya. dan Nazira tinggal di rumah aku. Disitulah baru tuh kayak tumbuh kayak rasa bahasanya gue punya adik loh perempuan, gue bakalan Pengen kemana-mana tuh pakai- sama adik perempuan gitu. Jadi udah kayak punya planning, dan memang Iya. ketika kita ketemu besar itu sulit sih buat nyatuin Nazira sama Bila tuh. Beberapa kali Bella sama Nazira juga nggak pernah kompak, nggak pernah klop, pasti berantem. Iya. Sampai beberapa juga ya kadang-kadang ya karena mungkin kita udah nggak sama-sama Iya. dari kecilnya, tapi Benar. Punya personal yang berbeda. berbeda. Gitu. Jadi kerasanya itu mungkin setelah Nazira sudah memasuki bangku kuliah. Karena pada masa bangku kuliah itu Nazira tuh kayak apa ya, dia dewasanya kelihatan, terus dia bisa mengertiin posisi aku sebagai kakak perempuannya yang cerewet, galak, posesif, dan nyebelin. Pokoknya mah Ya gitu. Tapi dibalik semua itu Iya. pasti ada baiknya. Betul. Yang namanya seorang kakak perempuan itu pengen ngejaga adiknya, apalagi Iya. kita tuh nggak punya ayah gitu kan. Jadi yang benar-benar harus ngejaga ya aku gitu, Iya, sebagai kakak betul. perempuan yang memang sudah lebih paham, sudah lebih dulu mengenal kehidupan lah gitu di luaran betul. sana gitu. Nggak mau sampai adiknya tuh harus salah jalan gitu. Jadi suka dukanya itu Nazira itu bisa jadi teman curhat. Setiap masalah apapun pasti aku selalu curhat sama Nazira. Begitupun Nazira, cuman bedanya aku sama Nazira itu kalau aku orangnya tuh suka rame, suka warawiri, hahaha. Kalau Nazira itu lebih sukanya molor di kamar mainin handphone. Jadi ketika aku Introvert, guys. jadi ketika bergabung introvert dan extrovert. extrovert. Ketika kakaknya pengen gitu, dia diem gitu kan. jadi istilahnya aku yang capek ngomong, dia cuman Oh iya. ya jir, denger nggak, gue tuh pengen curhat tuh ada ekspresinya, nggak pernah say, tapi Aku lewat tindakan. lewat guys. tindakan. Aku tuh diem kayak bukan nggak peduli sebenarnya, aku mikir gimana nih Iya. caranya lewat perilaku gitu. Kayak gitu kalau gue. jadi kadang-kadang aku sama Nazira tuh gitu aja sih, aku yang rame, dia kadang-kadang kayak misalkan nih dulu ya aku sama suamiku suka keluar kota dulu kan. Itu kita tuh karena kita masih bertiga waktu itu posisi, aku belum punya anak yang kecil. Kalau Farah sudah ada Abang Al sama Aisyah tuh, kita selalu nggak punya jam waktu ya. Tiba-tiba Iya. lagi makan siang, tiba-tiba ting ting ting, zir, serius kak? Kita kemana-mana, keluar kota gitu kan. Jadi Iya. kayak kebersamaan itu terbentuk setelah Nazira kuliah, kebersamaannya Iya. ya gitu. Jadi kayak terus suamiku juga jadi tempat curhat gitu. Jadi aku Iya. curhat ke dia, begitupun suamiku curhat ke Nazira, kakak ipar. nanti aku tuh jadi penengah tau gak sih di antara mereka. Ketika aku berdua berantem, dialah mama dedehnya. Aku tuh gitu guys, aku tuh gak banyak ngomong, tapi sekalinya ngomong tuh ibaratkan ya bisa bikin nih dua keras kepala ya menurut aku. Batu. Antara kakak aku dan kakak ipar tuh sebenarnya dua-duanya keras kepala, tapi ada aku jadi kayak alhamdulillah bisa bisa saling mengerti Iya, saling gitu loh. ngerti. Alhamdulillah sih ada fungsinya gitu loh Kalau sebagai Zira adik ipar. kayaknya punya sifatnya dia suka untuk mengadu,
dari kakaknya, dari temennya, sahabatnya, Iya, banyak kayak- ngadu ke Zira. dan memang pada saat Zira tinggal sama aku itu rumah tuh posisi rame, jadi aku tuh ngerasa kayak punya ade banyak. Kayak temennya, sahabatnya Nazila kayak si Ejong, Iya. terus Ika, Seka, Semuanya pada ke rumah. terus siapa lagi teman kuliah kamu Teman tuh SD. yang cantik, Farah, terus satu lagi Dira itu sahabatnya Najwa yang selalu ke rumah nginep. Jadi memang pada saat itu tuh rumah aku tuh Rame banget dan Dulu tuh aku sama Kak Bella tuh diposesifin guys. Jadi aku nggak boleh nginep di rumah orang, Iya. tapi yang penting temen lu mending nginep di nginep rumah gitu kayak di gitu. rumah. Mau lu tidur sampai jam 12 asal lu di rumah ya udah. Tenang kita. Yang penting aku stokin makanan di kulkas, GoFoodin makanan Iya. udah. Mau Dulu tuh ditanya aku nih turun kalau tangga. mau pulang malam tuh harus bohong dulu. Emang dia tuh lu tukang ngebohongin guys. Bukan tukang ngebohongin, karena Kak Bella tuh menurut aku ya pada saat itu tuh Menakutkan. posesif banget, posesif nih ya. Gua nih waktu itu pernah main berangkat jam 4 sore, jam 5 udah ditelepon, lu kapan pulang? Sebelum maghrib lu udah pulang ya. Gila, Mau tahu kenapa aku kayak gitu? Karena adik gue cantik guys. Gue takut dia dicomot orang. Takut karena kan pergaulan Takut, Jakarta. gitu kan. Pada saat itu gue tinggal di satu daerah Jakarta Barat, dan itu memang dari kampus Nazira ke rumah gue itu memang jalannya itu dibilang ya lumayan jauh lah gitu. Iya. Jadi gue punya cerita nih guys. Jadi waktu itu ceritanya aku habis dari satu tempat perbelanjaan, tapi aku pada saat itu lagi ngisi ikut kajian di sana di daerah Jakarta Selatan. Ceritanya aku tuh lagi ngikut kajian di sana, terus aku dijemput sama suami janjian. Nah, pada saat itu suami tuh posisi lagi di jalan. Nah, Nazira ini posisi kuliah dalam perjalanan dia mungkin mau mesen Grab gitu ya ke tujuan rumah gitu. Nah, tapi di pertengahan jalan tiba-tiba dia nge-share lokasi sama nelfonin nge-WA ya. Kayak gitu. Terus dia bilang, "Kakak." Kataku, "Kenapa?" Pada saat itu aku benar-benar lagi nunggu jemputan suami. Kebetulan suami aku tuh belum jalan menuju tempat aku gitu. Jadi sekitar masih 500 meter dari kantor lah. Oh, yang gua mau diculik. Iya, waktu itu gue mau diculik, gila gue paniknya kayak gimana. Waktu itu Grab tuh gue nggak tahu ya, waktu awal-awal Grab tuh agak bahaya kan. Waktu itu gue sempet, beneran. ini kok jalannya ke sini, kok ke kampung-kampung, Iya, kok jadi ke hutan-hutan. iya, bener. Untungnya waktu itu teman-teman kampus gue tuh banyak, jadi gue langsung share lo ke teman-teman kampus dan gue langsung jemput gue dong, gue takut nih di Grab kayak gitu-gitu kan. Itu posisi di motor ya, bukan di mobil. Iya, untungnya di motor. Jadi sih kalau itu. misalkan Nazira kenapa-napa, Nazira bisa teriak gitu kan. Nah, pada saat itu emang sepi banget. Ah, dan posisinya akhirnya- maghrib ya jalan. bukan mau maghrib lagi tuh mah, emang gerang-gerang gitu loh, kayak baru Iya. udah azan gitu loh, Iya, udah iya. azan gitu. Akhirnya aku bilang, udah kamu nggak usah jemput aku, kamu cari Najira, ikutin. Aku kirim Sherlocknya, suami juga panik kan, dia bawa mobil kan. Akhirnya dia nitipin mobilnya itu di pinggir jalan di rumah makan gitu. Akhirnya dia naik Grab ngikutin Najira. Akhirnya Iya, alhamdulillah akhirnya gue selamat. aku guys. naik taksi, pokoknya kita tuh ketemu di titik yang suami naruh mobil gitu. Jadi dan Najira itu pada saat itu ditemuin sama temennya, dan gue bersyukur banget, alhamdulillah, terima kasih temennya Najira pada saat itu nganterin Najira dan ngehadang si Grab itu dan bilang dengan secara ininya Najira langsung mas saya mau pulang aja sama teman saya gitu. Ya karena gue tahu gue jalan pulang gue Iya. gitu loh, dan itu bukan jalan, Jalan. bertolak belakang banget Iya. sama jalan. Jadi misalkan jalan Nazira ke arah kanan, digoyah ke kiri iya gitu kan. katanya jalan Lewat pintas. sini pintas gitu, masa Jalan ya pintas masa kebon makin jauh makin jauh gitu. kan. Jadi itu tuh dari situ kayak apa ya, dari situlah udah mulai kayak posesif Ketakutan. gitu, ketakutan sampai Dan Nazira akhirnya juga kan telepon Umi kan di kampung. iya, sampai Iya, akhirnya langsung. waktu itu Nazira, saya jadi supirnya Nazira. Iya kayak gitu. Itulah guys. Jadi sebenarnya kalau posesif sama Nazira sama adik kayak gitu mungkin karena takut aja sih, lebih kayak was-was lah gitu. Iya. Jadi balik Pergaulan semua itu karena Jakarta sayang kan. juga Iya, kita sama nggak tahu, dia. Iya. Iya. Sedangkan anak Umi ini dia keluar dari pesantren. Jadi belum tahu lingkungan Jakarta seperti apa, pergaulan Jakarta seperti apa, tidak tahu, makanya Mungkin wajar. kalau untuk pergaulan yang ini mah udah mengenal, cuman lingkungan Iya, aja sih. lingkungannya. Mana Iya. mana yang nggak baik, mana yang baik itu udah tahu, cuman Nggak mungkin tahu, lingkungan ya. sekitar aja Lingkungan sih. belum Iya, tahu. kadang kan apa namanya, Kadang-kadang walaupun sahabat kita juga baik gitu kan, iya. tapi kan belum tentu orang Belum tentu orang sekitar kita baik. Iya. Jadi gitu, ada suka dukanya juga lah punya adik teman.
Banyakan ketakutan ya. Umi juga di kampung suka ditelepon kan, suka nelpon juga. Kalau Umi kan lebih banyak ketakutan sama Nazira. Kalau Umi pernah nggak masa ketakutan sama Bella? Karena Bella mah galak, juga takut. Lu mah kayaknya orang mau ngejahatin juga Gila udah mah kapar kalau terus, nggak? kalau Bella apa-apa main tempeleng gitu, apa-apa main tonjok. Jadi Uminya agak tenang. Jadi saya itu Galak. tukang gebuk. Bukan gebuk ya bener. Justru laki-laki takut ke dia mau langsung main tinju. Bener. Kalau Najira kan lemah lembut gitu. Jadi saya itu dulu tukang gebuk. Ini membudi gua. Masya Mungkin Allah. bukan tukang gebuk ya, lebih kayak ngejaga diri kali ya. Iya. Soalnya kan Kalau ada apa-apa ciut Iya, langsung jadi, gitu dia mah. lebih kayak buat ngejaga aja sih. Jadi kalau misalkan adalah pernah ngalamin kayak hal-hal yang ya kayak Nazira gitu pernah, cuman kayak kita ya udah nggak usah panik, nggak usah takut, santai aja, tapi tetap kontak-kontakan sama teman gitu kan. Akhirnya gimana caranya biar gue keluar dari zona ini ya, gue mimpi ya pas pak saya mau ke toilet dan gue kabur gitu. Dan dari situ sih lebih tepatnya kayak ngejaga diri aja. Jadi dari situlah saya menjadi tukang pukul.